Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik apakah asam lambung psikosomatis dapat sembuh dengan normal kembali. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah apakah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat sembuh normal kembali atau sembuh total. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Robert Edward ya di Jakarta nih. Mudah-mudahan sedang atensi dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan sehingga semakin semangat ya dan tersugesti, akhirnya menjadi bangkit dan akhirnya bisa sembuh total. Untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik teman-teman ya, langsung saja kepada poinnya, tapi ini agak rileks ya, karena kebetulan ini saya sedang di perjalanan ya, perjalanan dari Banjarnegara ini menuju ke Jogja ya, tetapi lewat jalur selatan, ini lewat jalur Dendels, dan ini kebetulan posisinya masih di daerah Kebumen Selatan ya, pinggir pantai selatan, sehingga begitu nyaman lah. Sehingga saya sempatkan sambil menyapa teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua semakin sehat, semakin kuat, semakin damai dan semakin bahagia. Baik ya, kita lanjutkan kembali kepada topik, yaitu apakah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis bisa sembuh total. Ini sebenarnya tidak hanya pertanyaan dari Mas Edward ya, tetapi yang lain pun banyak ya, banyak yang selalu sharing, kemudian kadang lewat WA ya, ada yang lewat telepon. Itu intinya tanyanya seperti itu, Pak, apakah saya bisa sembuh? Pak, apakah saya kena penyakit berat? Pak, apakah saya bisa pulih kembali, normal kembali? Nah, itu pertanyaan yang sering menghantui kita-kita ya. Jadi artinya untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini, memang ini hal yang wajar ya. Mengapa kita selalu bertanya seperti itu ya?
karena kita memang mengalami anxiety disorder, jadi kecemasan yang berlebih. Nah, tetapi dengan istilahnya kita sering sharing ya, nanti ada tip-tip bagaimana kita untuk memotivasi diri. Nah, itu nanti bisa terkikis rasa-rasa seperti itu sehingga kita menjadi optimis ya, menjadi optimis dan yakin ya, percaya bahwa kita pasti sembuh, itu seperti itu. Nah, begini teman-teman ya, ketika kita masih punya perasaan apakah saya bisa sembuh ya, apakah saya bisa pulih normal kembali. Nah, itu biasanya itu ketika kita dipicu ya oleh sensasi-sensasi yang masih sering muncul ya. Contohnya masih sering keliengan, kemudian perut masih sering suka kembung, suka perih, suka sembelit, kadang mulut juga masih asam. Nah, itu memang tandanya masih ada sensasi. Nah, ketika masih ada sensasi memang kadang kita seperti itu karena kita memiliki kecemasan, sehingga kecemasan itu yang lebih dominan. Nah, akhirnya kita menjadi semakin takut ya, takut yang berlebihan. Nah, akhirnya pikiran kita juga negatif ya, jangan-jangan nanti tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan kambuh, bahkan jangan-jangan mendekati kematian. Nah, itu biasa. Jadi itu mewarnai ini pikiran-pikiran untuk orang-orang yang mengalami gangguan anxiety psikosomatis. Itu memang karakternya seperti itu. Namun demikian, mulai saat ini ya, teman-teman tidak perlu cemas lagi ya. Artinya tidak perlu cemas berlebihan. Jadi istilahnya tenang saja, tenang saja. Karena apa? Karena dari pengalaman yang sudah-sudah ya, contohnya saya sendiri, itu ternyata juga sembuh normal kembali teman-teman. Normal kembali, walaupun memang ada fase-fasenya di mana kita harus perjuangkan. Dan yang bisa memperjuangkan itulah diri kita sendiri ya. Jadi bukan orang lain, karena orang lain juga nggak merasakan sensasinya. Justru ketika kita bercerita kepada orang lain, kadang orang lain nggak percaya ya, karena mereka nggak merasakan. Nah, maka dari itu terutama ketika sharing ya dengan orang-orang yang sama pernah mengalami, nah itu akan lebih bisa merasakan ya. Akhirnya kita memang lebih bisa berbagi. Nah, untuk itu ya, buat teman-teman semua saja ya. Jadi sebenarnya yang sering saya sharingkan kepada teman-teman itu istilahnya kita untuk terlepas dari gangguan ini ya, karena penyebabnya itu juga multifaktor, baik itu faktor yang bersifat fisik seperti pola makan, pola hidup kita itu juga menentukan ya. Tetapi juga lebih dominan faktor-faktor yang bersifat psikis ya, seperti perilaku kita, seperti pikiran kita, spiritual kita. Nah, itu semuanya juga menentukan. Nah, maka dari itu kita itu harus bisa istilahnya mencari jalan keluar itu secara holistik ya. Secara holistik itu artinya secara keseluruhan. Nah, ketika itu bisa kita terapkan ya, walaupun sebenarnya itu ringan-ringan saja, jadi kita terapkan dalam bentuk aktivitas kita seharian ya, aktivitas kita seharian, baik itu aktivitas mungkin kita sedang melakukan pekerjaan yang bersifat profesi, entah itu kita sedang beraktivitas yang bersifat hobi atau relaksasi, maupun kita sedang istilahnya istirahat ya. Nah, itu pun kita jadikan semuanya itu fokus untuk ke proses kesembuhan kita sendiri. Nah, kalau kita fokusnya di situ, insya Allah itu nanti akan ada progres menjadi membaik ya. Nah, cuma yang jadi masalah kadang seringnya pikiran ini yang tidak terkendali. Contohnya misalkan ya, kita lagi berjalan lah, contohnya seperti saya ini sedang dalam perjalanan, seharusnya fokusnya ya saat ini menikmati pemandangannya, menikmati jalannya, menikmati naik kendaraannya, itu seperti itu. Kalau seperti itu anxiety nggak akan datang itu loh. Tetapi ketika kita
posisinya itu pikiran mengembara ke masa lalu ya, ingatnya trauma-trauma, ingatnya sakit, kemudian pikiran membayangkan informasi-informasi tentang penyakit, ya sudah akhirnya kita menjadi pusing. Jadi respon tubuh itu merespon sesuai dengan pikiran kita itu loh. Nah, maka dari itu salah satu jalan untuk kita bisa istilahnya bangkit, kita harus mindfulness. Jadi mindfulness itu fokus, hadir saat ini ya. Jadi present moment lah. Sekarang kita sedang melakukan apa, yaitu yang kita syukuri, kita nikmati, kita hayati, itu hanya itu. Jangan kita membayangkan yang sudah-sudah, yang penuh dengan trauma, penuh dengan penderitaan, ketakutan, itu lupakan saja. Jadi yang lalu biarlah berlalu gitu. Hidup itu sekarang, bukan kemarin, juga bukan besok kayak itu. Nah, kita juga jangan mengembara ke masa yang akan datang itu loh. Masa akan datang contohnya besok ya, hari selanjutnya. Nah, itu kan hal yang belum terjadi. Nah, untuk orang-orang yang mengalami anxiety ya, itu biasanya sudah ketakutan dulu. Wah, besok saya bagaimana? Besok pekerjaan saya bagaimana? Besok keluarga saya bagaimana? Besok ekonomi saya bagaimana? Nah, itu yang kadang membuat ketakutan juga. Nah, maka dari itu hadir di saat ini. Nah, itu maksudnya hadir di saat ini, hadir pikiran dan perasaan kita itu loh. Jadi menikmati apa yang sedang kita lakukan, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu maka hal-hal yang bersifat anxiety psikosomatis, yaitu tentang kecemasan dan tentang pikiran negatif, itu akan menghilang gitu loh. Tetapi kalau kita nggak kontrol pikiran ya, nah itu akhirnya ya sudah, kita selalu terbawa ilusi dan halusinasi ke hal-hal masa lalu maupun masa depan yang akhirnya mencemaskan diri kita sendiri. Jadi kadang sakit kita itu karena pikiran kita sendiri yang tidak terkendali itu loh. Jadi contohnya takut itu karena kita ditakuti oleh pikiran kita sendiri gitu loh. Nah, itu yang pertama ya. Jadi istilahnya kita harus mindfulness ya gitu. Nah, kemudian yang kedua, supaya kita bangkit dan istilahnya bisa sembuh, ini juga tergantung bagaimana kita memanfaatkan pikiran. Jadi pikiran dalam diri kita itu adalah alat ya, alat yang harus kita gunakan. Nah, itu. Maka dari itu kita harus menyadari pikiran kita itu sedang kemana, sedang apa. Nah, itu yang harus kita sadari. Nah, mulai saat ini pikiran fokuskan untuk penyembuhan. Nah, ketika seperti itu maka bahkan sembuh itu sebenarnya bisa sembuh mendadak kalau memang kita paham betul dan pikiran dan mental itu memang sudah sinkron ya. Kita kuat dengan istilahnya prinsip kita, itu bisa. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika kita ingin sembuh, itu harus semacam ada target, ada program ya. Contohnya ya, berani mengatakan saya sembuh, itu dulu seperti itu. Jadi kan sering, misalkan dulu saya juga mengalami seperti ini ya. Ketika kita bertemu dengan orang lain ya, kadang kan orang lain kan bertanya, bagaimana Pak Gito, udah sehat, udah sembuh kayak gue. Nah, saya itu dulu jawabnya gini, ya alhamdulillah sudah sembuh, tapi kok ini masih kepalanya masih berat, ini masih dada sering berdebar-debar, terus saya kadang masih suka lemes. Nah, itu kalau seperti itu nggak bakalan sembuh-sembuh, karena yang saya katakan kan itu, karena masih merasakan lemes, masih merasakan itu, sehingga tubuh meresponnya itu apa yang kita katakan. Jadi kata-kata itu mencipta. Nah, kata-kata itu buah dari pikiran itu loh. Maka kalau mau sembuh saat ini juga, katakan saya sudah sembuh, saya sehat, saya baik-baik saja ya, saya tidak apa-apa gitu. Nah, ketika seperti itu nanti pikiran jadinya positif, kemudian tubuh juga meresponnya positif, sehingga yang tadinya
contohnya masih ada sensasi, masih ada rasa-rasa yang tidak nyaman, akhirnya pun akan menghilang. Itu seperti itu. Jadi untuk karakter orang-orang yang mengalami gangguan anxiety psikosomatis terutama ya, itu sebenarnya rahasianya seperti itu. Jadi mengapa kita lama ya, kadang sembuhnya lama, itu karena secara pikiran, secara mental, secara perilaku kita masih menjiwai sebagai orang sakit itu loh. Nah, coba sekarang mulai dikurangi, dan kalau bisa itu jangan mengatakan saya sakit ya, tetapi katakan saya sehat ya, contohnya seperti itu. Jadi afirmasi itu penting banget. Jadi contohnya misalkan ya, kita mau bepergian atau kita melakukan sesuatu, nah itu selalu afirmasikan, bahkan mulai bangun tidur lah. Bangun tidur itu sudah afirmasi. Jadi contohnya bangun tidur ya, alhamdulillah saya telah dibangunkan, alhamdulillah saya masih bisa bernafas dengan lega, alhamdulillah saya bersyukur saya semakin sehat, saya semakin kuat, saya semakin tenang, saya semakin berani, saya semakin bijaksana, saya semakin damai, dan saya semakin bahagia. Itu bagaikan kata-kata yang sebagai nyanyian. Nah, akhirnya kita jiwai, nah akhirnya respon tubuh ya sudah akan ini menjiwai itu. Kita menjadi sehat, kita menjadi kuat, kita menjadi tenang, kita menjadi berani, kita menjadi bijak, kita menjadi damai, menjadi bahagia, dan seterusnya. Itu seperti itu. Karena setiap yang kita katakan itu sebenarnya sudah melalui pikiran gitu. Tapi kalau kita tidak pernah afirmasi positif, bahkan kita mengatakan sebaliknya, contohnya baru bangun tidur, aduh ini masih sakit, kepala masih pusing. Nah, kalau seperti itu ya udah, respon tubuh akan meresponnya. Jadi sel-sel cerdas di dalam tubuh kita ya, itu selalu mendengar, oh katanya kita masih sakit, oh katanya kita masih pusing. Nah, akhirnya mereka memposisikan masih seperti itu dengan cara ini memproduk hormon kortisol, hormon stres. Nah, akhirnya kita menjadi lemes beneran, menjadi pusing beneran seperti itu. Tetapi kalau kita mengatakan afirmasi yang positif, saya damai, saya bahagia, nah sel-sel cerdas itu akan memproduk ini hormon-hormon kebahagiaan, endorfin ya. Nah, akhirnya yang muncul tubuh menjadi ceria, itu seperti itu. Jadi sebenarnya lama dan tidaknya sembuh itu tergantung pemahaman dan tergantung prakteknya. Maka dari itu saya sering menekankan kepada teman-teman ya, ketika kita mendengarkan sharing contohnya seperti ini, itu setelah kita berusaha memahami, tolong praktekkan. Jadi yang akan merubah istilahnya hasilnya ya, hasilnya itu akan menjadi membaik atau belum, nah itu tergantung prakteknya. Maka dari itu memang untuk gangguan ini beda dengan penyakit-penyakit lain. Kalau penyakit-penyakit lain itu kadang kita istirahat ya, setelah minum obat istirahat kemudian sembuh ya. Tapi kalau penyakit ini enggak, kalau kita banyak berdiam, banyak istirahat, justru semakin menjadi. Karena apa? Karena pikiran itu semakin mengembara, itu begitu. Nah, maka dari itu ya memang kita harus berubah ya, harus berubah. Jadi intinya perubahan untuk membaik itu tergantung perubahan perilaku kita. Nah, intinya dari hal-hal yang kemarin ya, katakanlah sikap-sikap apa yang membuat kita kok menjadi akhirnya terkena gangguan ini ya, makanya ini butuh mawas diri lah, mawas diri, menilai diri kita sendiri. Coba dianalisa sebabnya terkena gangguan ini karena apa. Nah, itu yang harus dirilis dan dirubah. Jadi ikhtiar itu berarti merubah, sabar itu berarti penuh dengan aktivitas, bukan sabar hanya menunggu saja, tiduran saja, itu namanya putus asa. Jadi sabar itu penuh dengan usaha, tetapi
sampai dengan istilahnya hasil itu tercapai, itu sabar seperti itu. Nah, ketika kita ikhtiarnya sudah mentok, nah itu baru kita pasrah di situ. Nah, nanti yang akan istilahnya menentukan, yang akan menyelesaikan itu di luar kita, yaitu Tuhan sendiri ya. Tapi saya kira sih ini ya mudah-mudah saja lah, mudah-mudah saja, dan saya yakin teman-teman juga bisa. Memang kadang kita butuh sharing ya, butuh sharing agar kita paham. Intinya kalau kita paham secara mental ya, sebenarnya anxiety itu 50% sudah sembuh. Yang anxiety-nya masih semakin meningkat itu ketika kita belum tahu. Bahkan kita tidak sadar kalau diri kita sedang cemas, diri kita sedang ketakutan. Ini adalah ilusi pikiran sendiri. Nah, ketika kita tidak sadar seperti itu ya sudah, semakin semakin melekat rasa-rasa itu, akhirnya menjadi semakin ketakutan, kecemasannya semakin meningkat seperti itu. Tetapi mulai sekarang lah, istilahnya kita sudah paham ya. Kalau memang masih ada pengalaman-pengalaman lain dan mungkin belum begitu memahami, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab itu, seperti itu. Intinya saya mengajak kepada teman-teman semua ya yang masih mengalami gangguan ini, sekali lagi harus bangkit ya, kedua harus semangat, kemudian ketiga harus optimis, kemudian yang keempat harus yakin ya, yakin, percaya, pasti sembuh. Jadi Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan permintaan kita lah. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu tidak akan salah memberikan kebijakan. Ketika kita memang yakin ingin sembuh ya, mungkin demi orang-orang yang dicintai, demi pengabdian kita, demi keluarga kita, insya Allah itu akan disembuhkan. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini saya masih melanjutkan perjalanan ya. Maaf ini mungkin kata-katanya kurang rapi ya, kurang sistematis karena fokusnya agak terbagi ini saya ya. Jadi fokus ke depan, ke perjalanan, dan ke materi. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.